menumbuk satu sama lain. Oh, enggak bang. Saling kerjasama. Saling kerjasama. Kita HIPMI itu judulnya himpunan bang. Himpunan berarti kalau sudah masuk harus berhimpun. Jadi ya ego tuh kita kesampingkan seperti itu. Paham semua dan sudah matang jadi panutan untuk daerah-daerah yang lain. Tak sadar tua nak jadi apa, kerja menggila asyik berkubang di tengah hari macam berang-berang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sultan, rumah penuh kenangan. Siap bang. Saya hari ini luar biasa. Siap. Luar biasa saya luar biasa. Kenapa tuh bang? Kenapa? Karena saya merasa bangga karena Rumah Sultan kedatangan ketua HIPMI. Siap. Makasih banyak bang. Makasih banyak udah terima saya kesini. Makasih banyak juga lah kan bang kan. Iya. Baru terlantik kemarin ya. Alhamdulillah. Per tanggal berapa tuh? Kemarin tanggal berapa ya? Kemarin tanggal 5. Dua bang. Tanggal 2. Oke. Tanggal 2 dilantik selama dalam periode yang ini 3 tahun. 3 tahun. Berarti 3 tahun segini. 3 tahun. Betul, 3 tahun. Nah, jadi HIPMI Kota Pontianak ini terdiri dari pengusaha-pengusaha muda kan? Betul bang. Kita tuh semuanya pengusaha di sini bang. Di HIPMI itu maupun apapun usahanya itu bisa bang, walaupun online. Oh bisa. Bisa. Untuk ngomong-ngomong tunggu. Siap. Saya kenalkan namanya. Oh siap, betul. Nama abang nih Okit. Okit, nama saya Okit. Nama panjangnya? Nama panjang saya Andi Dirgam Carnova bang. Andi Dirgam Carnova. Betul. Andi, oke. Andi kayak Bugis, enggak? Andi Bugis. Berarti Bugis nih. Betul. Dirgam tuh ini kalau saya ambil dari sejarah orang tua nih ya bang ya. Kata itu bahasa Arab bang. Dirgom. Jadi artinya tuh dia tuh aungan macan katanya dalam bahasa Arab seperti itu. Garang. Siap. Tapi mungkin enggak garang bang. Kau imut-imut. Carnova itu gabungan dari nama orang tua saya bang, dari nama ibunda saya sama ayah saya. Nama ayah saya tuh Andi Nova Suzanar. Nova kan, Novanya. Kalau Carnya itu dari Boni Karisma. Nah, jadi kalau digabungkan Carnova. Betul lah bang. Anak pertama ke? Siap, betul bang. Kata-kata ya, kalau anak pertama pasti nak gabung-gabungkan anak. Nama orang tua. Itu wujud dari cinta kasih mereka. Letak anak pertama, anak kedua ada kan? Anak kedua enggak bang. Kan betul. Kata-kata seperti itu. Contoh anak saya. Enggak tahu anak Budi. Betul. Itu kali kan? Kan. Makanya nama Rumah Sultan kan ya bang ya. Betul. Rumah Sultan, Rumah kan? Sultan tuh yang tamu tuh jadi sultan. Ini Rumah Sultan, rumah dia, rumah ente nih. Siap. Siap bang. Kita lanjut. Siap, lanjut Dan bang. ini nih, saya ini kan enggak tahu nih. HIPMI nih, banyak orang enggak tahu HIPMI, taunya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Isinya pengusaha-pengusaha semuanya. Betul. Jadi kalau orang mau dekat itu ngeri, aku ini bukan pengusaha. Betul kan? Nah, orang awam itu banyak itu. Betul. Taunya terus sepak terjang untuk di masyarakat tuh gimana? Nah, rencananya ada enggak untuk kedepannya? Sebenarnya kalau kita ngomong takut sih bang, sebenarnya enggak, karena program HIPMI itu memang dibuat untuk kita menciptakan entrepreneur lagi bang. Makin kita contohnya kayak apa ya, Singapura lah contohnya bang ya, negara berkembang tuh bang, dia bisa dibilang berkembang karena jumlah pengusahanya lebih banyak. Oh gitu. Seperti itu deh bang. Jadi bukan hanya untuk pengusaha juga, tapi kita juga berusaha untuk membuat mindset orang tuh jadi pengusaha bang. Okay. Seperti itu. Kalau dikatakan pengusaha tuh yang seperti apa? Kalau dikatakan pengusaha tuh mau apapun usahanya bang, intinya dia kelola sendiri bang. Dia tidak bekerja atau tidak terikat dengan siapapun, seperti itu. Banyak di Pontianak nih. Banyak bang. Macam orang buka warung. Setuju. Orang jualan di pasar. Setuju bang. Orang jual sosis. Setuju. Itu sebenarnya itu tergolong pengusaha. Pengusaha bang. Berarti bisa kayak Singapura dong. Banyak semoga ke depannya bang. Semoga. Mungkin kalau kita yang lihat di Singapura di sana mungkin lebih teratur kali ya bang ya, lebih teratur, lebih tertib kan.
Oh ya bisa jadi mungkin lah. Mungkin bisa jadi pengusaha-pengusaha sini belum tertib kali karena dia takut kena tarik pajak. Nah, itu kalau kita ya itu Bang, balik lagi kalau kita sayang sama Indonesia, NKRI itu masih ada Bang, tetaplah harus. Tetap harus. Kalau usaha tidak memiliki izin dan segala macam, dia tidak kena pajak. Betul. Akhirnya mereka pun tidak bisa besar usahanya. Betul Bang. Ketika dia mau besar, otomatis dia harus ngurus itu kan. Betul Bang. Ayolah kawan-kawan, kalau semua kalau mau besar urus izin. Ya iklan. Betul tuh Bang. Ya. Betul. Gitu ya. Nah, jadi kayaknya banyak yang memang pengusaha-pengusaha kita nih, wira usaha itu sudah masuk ke kategori pengusaha. Betul, setuju saya Bang. Ya. Setuju. Cuma mereka tuh banyak yang belum mengerti artinya izin. Apa sih betul, izin tuh? Izin Bang. Berusaha. Betul. Apa sih? Gitulah dia. Iya, betul. Mungkin secara bisa kita ngomong secara ini jadi itu tuh secara ya duta tuh emang salah satu program di HIPMI itu sebenarnya itu Bang. Jadi program dasarnya ya Bang ya, menciptakan kawan-kawan di Indonesia nih, teman-teman di Indonesia tuh untuk menjadi entrepreneur. Kalau misalnya nih Bang yang misalnya yang kayak UMKM gitu kan, UMKM yang di warung-warung itu kan kalau misalnya mau level up itu kan harus ada PT Bang, PT atau CV. Nah di situ lah Bang. Kalau ndak ada CP atau VT, itu dia tidak bisa up, tidak bisa besar selama. Bukan secara besar atau enggak Bang, maksudnya secara legalitasnya itu belum tertib lah. Mungkin mereka mau, cuman mungkin izinnya susah kali. Betul. Nah, macam mana tuh? Insya Allah tuh ya lewat HIPMI nih bisa kita bantu kan seperti itu. Usaha tuh kadang-kadang mereka masih kontrak. Betul Bang. IMB-nya pun tidak jelas. Terus kalau izin itu kan harus ada surat lingkungan tuh apa sih namanya? Walhi itu apa? Pokoknya izin lingkungan tuh kan berat tuh. Betul Bang. IMB itu berat. Betul. Itu kan mau diukur-ukur kan lumayan tuh, sedangkan kos mereka mungkin untuk ke situ kan betul. Itu gimana tuh? Ada solusi enggak ya? Kalau solusi dari HIPMI sih mungkin kita bisa bantu jembatani, mungkin kita bisa mengarahkan, kita bisa cari tahu dulu spesifikasi dari perusahaan tersebut tuh seperti apa. Intinya HIPMI itu bisa menjembatani itu Bang. Bisa ya? Bisa. Jadi kalau kawan mau pengen mau bikin CV atau PT bisa. Linknya. Jadi yang semula agak susah udah susah lama keluar lagi kan. Betul. Oke, kosnya sama lah keluar kan. Kosnya sama lah, izinnya segitu lah misalnya kan. Untuk IMB-nya sekian, kemudian izin lingkungan sekian. Dan lama biasanya kalau HIPMI mungkin bisa ada jalur kali nolong itu ya agak cepat lah. Ya memang kita ditugaskan emang untuk mewadahi itu sebenarnya Bang. Oh betul lah untuk merangsang kawan-kawan. Betul seperti itu. Kau rangsang laku nih. Waduh janganlah Bang. Wah Budi. Nggak boleh itu Bang. Nggak boleh itu. Agar aku bisa berusaha sendiri dan punya izin. Aku belum ada izin nih. Siap. Kan? Siap. Contoh, kita bantu kelompok-kelompok berkesenian itu kan hanya punya izinnya kan palingan izin yang apa? Yang sebatas akte notaris. Betul. Kan mau bikin CV untuk jadi kan bisa. Bisa Bang. Kan susah tuh. Betul. Kan ribet tuh. Betul. Kan itu mungkin bisa kali dibantu. Bisa kami bantu lewat HIPMI. Kan bisa kok udah ada CV, ada PT kan kita bisa berkembang. Sebenarnya berkembang maksud saya berkembang tuh dalam arti ya legalitasnya ada lah Bang. Tidak cuma di situ kan. Lebih kuat lah kan. Lebih kuat lah secara aturan lebih kuat gitu. Bang Ucit nih, saya lihat dia masih muda nih. Oh betul Bang. Segar masih nih. Oh iya betul Bang. Berapa tahun nih umur saya ini 22 tahun Bang. Saya 98 saya lahir. Bang lebih gitu ya. 98 Abang ngapain tuh Bang? Hah? 98 saya mau belajar angka. Oh siap. Saya lahir 97. Oh siap. Setahun aja beda kita. Itu dah dua aku dah tiga. Siap. Ini lawan. Aku 9 tahun dia nah. Emang harus muda terus kita Bang. Muda terus. Bisa. Udah ada cewek belum? Ada dah ya. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ya. Tapi untuk kau sempat kau lawa-lawa tak ada cewek aku bilang kau aneh kau.
Lawang ya, ada ceweknya. Ada lah, alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Umur 22 siap menjabat ketua HIPMI. Amanah nih Bang, sebenarnya bukan jabatan amanah Bang, amanah. Memang enggak ada saingan lain waktu pemilihan tuh. Ente sendiri ke maju? Ada Bang, cuman kan ya kalau kita namanya bertanding tuh Bang, harusnya kan mindset orang tuh kan bertanding untuk bersanding Bang. Ya kan? Mantap maksud saya tuh gini Bang, kalau misalnya kita emang punya tujuan yang membuat organisasi lebih baik, apa salahnya kita bersama-sama? Betul lah Bang. Betul. Kalau kita mau lari jauh-jauh, lari sendiri lama Bang. Kalau lari sama-sama lebih cepat. Betul. Bisa ya? Bisa dikondisikan. Bisa lah Bang, dengan bantuan kawan-kawan kan. Bisa enggak kasih tips untuk kawan-kawan nih? Macam mana sih menjadi wirausaha yang baik? Soalnya kawan-kawan ini banyak pengen berusaha, pengen maju. Betul. Cuma mau mulainya gimana? Nah, kalau bicara memulai Bang. Mulai secepatnya. Mulai secepatnya, enggak usah pikir. Mulai secepatnya. Kalau saran dari saya, apapun itu. Kalau ada peluang apapun yang sekira bermanfaat, gas. Oh gitu. Mulai secepatnya Bang. Berarti kita tidak usah nunggu ada duit banyak baru berusaha gitu, enggak usah. Pokoknya lakukan aja dulu. Kalau menurut saya ya kadang-kadang pasti perlu modal, betul Bang. Betul tuh kan. Dan gini Bang, mungkin di HIPMI ini Bang, di HIPMI ini kita bisa bantu Bang untuk screening Bang. Misalnya ada teman-teman yang mau mulai berusaha tapi kekurangan dana, kita tuh bisa bantu Bang. Di bank kita bisa bantu screeningnya. Maksudnya tuh screening tuh gimana? Screening dalam arti menjamin teman-teman tersebut, bank itu jadi pihak ketiga, kita tuh penanggung jawabnya Bang. Penjamin yang mau maju nih. Betul. Bukan berarti kamu yang itu nalangin utang itu. Bukan Bang, bukan. Bukan ya? Bukan. Kita sifatnya di sini hanya mewadahi aja Bang. Benar. Berarti bisa lah kita buat usahanya tuh ya. Oh, amin. Bisa. Harus dong Bang. Jual beli daging ya. Daging ya Bang ya. Kenapa daging Bang? Banyak gemuk-gemuk sih nah. Dijual-jualin sebantu dana. Itu yang itu tuh. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah Pak. Makmur dah kawan aku tuh. Boleh tuh kita bagi itu. Jadi siap. Abang Orchid selain menjabat seketua HIPMI saat ini yang usianya paling muda, tentulah pasti ada aktivitas lain di luar ini. Betul. Jadi, apa ya kau boleh tahu? Jadi selain organisasi HIPMI, saya juga ada menahkodai ESI Bang. Jadi ESI itu Bang, ESI itu e-sport Indonesia. Oh, sport, main game tuh. E-sport, main game. Abang ketua? Saya ketua di kotanya Bang. Di kotanya. Oh. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk situasi game untuk saat ini Bang. Cerita nih. Anak gamer nih banyak nih. Kan ini ketua ente nih. Atlet. Selamat. Menang. Siap. Makasih Bang. Mobile Legends 21 pon ya. Nah, ini ketua ya. Santap, selamat. Nah, jadi gini Bang, situasinya Bang. Macam mana tuh? Kalau untuk saat ini jadi itu karena e-sport ini cabang baru Bang, baru. Jadi sekarang e-sport ini udah resmi Bang. Kita resmi di bawah KONI Bang. KONI. Jadi sudah resmi, cabur resmi. Nah, karena sifatnya karena ESI ini baru diresmikan tahun ini. Jadi kemarin sifatnya hanya eksibisi Bang. Jadi walaupun kita dapat emas, belum terbentuk waktu itu. Sudah terbentuk. Cuman di PON kemarin sifatnya hanya eksibisi. Jadi kan biasanya kan kalau misalnya provinsi Kalbar menang dapat emas kan dapat tuh poinnya tuh Bang satu. Kalau itu enggak dihitung. Belum. Mungkin tahun depan bakal sudah di responnya seperti apa. Betul. Kan itu sekarang udah menjadi agenda KONI sekarang. Betul, agenda KONI. Otomatis untuk tahun-tahun berikutnya sudah diagendakan. Betul, diagendakan. Oh, begitu. Itulah Bang. Jadi ya kita kan di Pontianak Bang. Pontianak tuh menurut saya kota dengan 1000 warkop. Jadi enggak sia-sia Bang. Warkopnya banyak tapi melahirkan atlet yang luar biasa. Itu yang bikin orang tua ngamuk. Betul. Tapi kan mungkin nanti kita lewat ESI itu bakal bakal kita
screening lah. Bahasanya seperti itu. Banyak anak-anak gamer dari Kota Pontianak ya. Banyak Bang. Banyak sekali, ya? Banyak sekali. Bahkan yang sampai berkarir di internasional. Udah dikontrak internasional juga ada saya. Udah dikontrak orang dah. Betul. Itu macam mana bisa dapatkan duit dengan main game tuh? Aku tidak masuk akal. Macam mana ceritanya? Otak aku tidak sampai. Nah, ya itu kalau bicara game tuh ya. Iya. Mungkin dia berkompeten Bang. Berkompeten sekali dalam apa? Jadi kan kalau kita ngomong game itu Bang, e-sport itu kan dia bukan terdiri dari satu orang Bang. Tapi misalnya contohnya yang kemarin aja, kita ambil contoh yang kemarin Mobile Legend Bang. Itu kan berlima Bang. Itu kan harus berarti kan masing-masing pemain itu kan harus ada jiwa kekompakan di situ Bang. Di situlah dia. Pertama adanya kompak, yang kedua adanya latihan tuh perlu waktu. Dia harus kebersamaan terus untuk satu rasa. Betul, setuju. Adanya bertapuk sama, adanya siapa-siapa sini kan adanya ada tanpa disadari udah terjalin sekian lama untuk latihan bersama. Betul. Tim itu kalau tidak kompak dari awal nggak jadi. Susah. Berarti dia sudah memanajemenkan tim itu dengan baik. Dengan baik, betul. Satu dengan lain. Mengkolaborasikan 1 sampai 5 orang itu. Terjadwal mereka punya latihan kan? Setuju. Nah, itu yang dan kata-kata atlet itu dia nongkrong di orang kopi kan? Betul. Biasanya jadi kalau orang kopi pasti enggak fokus dia. Latihannya enggak benar. Enggak fokus dia kan. Jadi maju cok kan gitu kan. biasanya tuh Bang, kalau misalnya dia tuh gitu kan? Betul Bang. Kalau sekarang tuh dia udah menyediakan kalau misalnya tim yang memang serius dalam e-sport ini, dia biasanya tuh buat namanya game house Bang. Game house. Jadi disitulah tempat kawan-kawan tuh latihan. Rumah game, ada sekretariat lah. Ada sekretariat gitu lah, seperti itulah. Oh gitu. Aku dengar ente nih Kit. Siapa Bang? Ada orang kopi enggak? Oh betul Bang. Betul. Saya di mana itu? Apa nama itu? Namanya Bermuda Bang, Bermuda Coffee namanya. Bermuda Coffee. Jadi kita di Pontianak tuh ada 3 Bang, alhamdulillah cabangnya. 3 Bang, alhamdulillah. 1 di Jalan Haji Siraj. Satu di Jalan Irian. 1 lagi di Jalan Pulawe. Sekitar situ ya Mas? Iya betul. Belum ada daerah sana tuh? Belum. Kenapa masih ada daerah situ? Kan dekat-dekatan tuh. Betul Bang. Karena yang saya lihat memang peminatnya banyak di sini sih Bang. Oh, elite. Ya betul. Seperti itulah. Harganya menyesuaikan lah. Harganya bersaing lah ya. Bersaing lah. Oke lah, boleh lah. Bersaing lah. Boleh nanti rumah sultan nih dijadikan. Oh siap. Untuk cicip-cicip tuh. Siap, ditunggu. Cing. Siap tadi kita sana nih nyerang segitiga berdua apa? Bukan segitiga Bermuda Coffee Bang. Itu hilang Bang. Itu bisa hilang Bang. Oh gitu ya. Itu bisa. Salah, Bermuda Coffee. Berarti ada berempat kopi. Bermuda itu bertiga ya enggak? Bermuda. Bertua. Ya oke. Bermuda. Siap. Selain rencana kau ke depan nih untuk majukan Kota Pontianak lewat HIP nih. Betul. Ada enggak rencanamu dari e-sport ini untuk kau majukan Kota Pontianak dengan cara gimana lah coba? Biasa konvensional yang agak paham sedikit. Kalau menurut saya Bang, sekarang tuh kenapa cara memajukan ya Bang? Itulah yang saya bilang tadi itu untuk 1000 warkop tuh Bang. Apa untungnya buat kita tuh Bang? Tes. Aman Bang? Bunyi tadi tak? Jadi tuh yang 1000 warkop yang saya bilang tadi itu Bang. Siap. Itu cara kita memajukan ya Bang. Itu sebenarnya kita tinggal datang ke warkop, kita mengadakan turnamen, seleksi Bang, kita seleksi. Jadi di nasional itu Bang, sekarang tuh banyak loh Bang, pemain yang gajinya di atas 20 juta, 30 juta hanya untuk bermain game Bang. Dan kebanyakan domisilinya itu dari Pontianak Bang. Per pertandingan atau setiap bulannya dapat 20 juta tuh? Kalau misalnya sudah kontrak sama tim dari nasional Bang, itu pasti per bulannya 20 juta Bang. Paling dikit setahu saya ya. Kalau tim besarnya ya Bang ya. Macam artis ya dah. Iya Bang. Jadi sekarang tuh ya modelnya tuh kayak gini, transfer pemain gitu Bang. Transfer pemain.
Berarti kedepannya seperti sepak bola gitu lah Bang. Berarti kedepannya mau menjadikan e-sport ini agenda rutinnya di warkop event. Ya turnamen. Seperti itu, turnamen bergilir betul. Nah dari itu yang menyelenggarakannya siapa? Warung kopi itu sendiri atau bebas Bang? Organisasi. Jadi kalau kita itu biasanya mengeluarkan surat rekomendasi menyetujui event tersebut. Biasanya. Nah dari situ datanya kan kita dapat datanya itu Bang. Juaranya kita pantau terus. Misalnya udah juara berapa kali kan. Disitulah bisa kita kaderisasi. Perankingan ada enggak klub-klub di Pontianak nih? Kalau perankingan tuh harusnya datanya ada Bang. Tapi yang ada tuh provinsi Bang. Kayaknya Pontianak tuh harus bikin jadi kalau ada turnamen tuh. Betul. Mereka selalu ikut terus dari kasih poin. Itu ranking kayak main bola tuh kan. Mungkin lah ya. Betul Bang. Tapi memang setiap tanding tuh mereka tuh terjadwal. Jadi terjadwal betul. Hari ini grup A. Betul. Besok grup C misalkan. Minggu depan lagi grup A ini. Betul. Ya, seru. Kalau menurut saya itu akhirnya 1 tahun tuh kan. Betul Bang. Poin ketemu. Simple Bang. Kalau kita dengan teknologi itu semuanya itu simple Bang. Memang rencananya tuh ya seperti itu Bang. Jadi open data lah semuanya. Semuanya data tuh terbuka gitu. Kalau itu otomatis kan ada kayak main bola tuh. Betul. Ada seri A, seri 1, seri 2, seri 3 kan. Ya, betul. Untuk juniornya kan. Betul, usia sekian. Betul. Tergenerasi. Nah, akhirnya kan siapa yang mau puncak nih kan bangga punya nama itu kan. Betul. Nah, udah sampai atas nih kan kemungkinan sponsor pun akan datang. Betul. Nah, gitu-gitu ya. Bisa jadi karena kita open kan. Betul. Potensinya agak lain nih. Betul skemanya Bang. nih. Betul. Bisa jadi tuh. Betul. Kedepannya. Agak berat sih. Ya, apa salah kita bermimpi kan Bang kan? Kau punya lembaga. Siap. Kan? Siap. Kinca. Siap. Bismillah. Kau punya bantuan ya Bang, bantuan. Kau punya dari KONI kan? Siap. Untuk majukan barang ini kan? Kinca. Siap. Mantap kan? Mantap. Kawan kita. Warung kopi. Balik lagi ke warung kopi ya. Siap. Kopi apa yang paling ente suka nih? Kalau kopi ya, kita ngomongkan kopi sih, sebenarnya kopi apapun sih masuk sih Bang. Tapi paling enak nih kopi dari Abang nih. Ini kopi Sultan. Minum. Wow, halus dia. Halus tak minum kopi tu. Aku minum lah. Ini kopi Sekura. Sekura ya Bang ya? Kau tahu Sekura? Jadi HIPMI itu ada berapa anggotanya untuk saat ini di bawah pimpinan ente? Kalau kita tuh total yang ada di grup ya Bang ya. Total di grup WhatsApp tuh bisa 70 sampai 100-an lah Bang. Pengusaha di Kota Pontianak. Yang terdata di HIPMI. Sedikit. Apa? Sedikit masih. Kalau skalanya pengusaha lumayan sih Bang. Itu yang ada di grup WhatsApp. Kemarin itu kita ada open recruitment tuh sekitar berapa ya? 50 orang lagi. Berarti tambah 130. 130-150. Bisa bertambah kali ya. Insya Allah bertambah. Karena banyak orang nggak tahu. Mereka pengen tahu informasi juga. Betul. Boleh diopenkan tuh dibuka. Nah itu. Kalau misalnya bagi teman kawan-kawan yang mau gabung, jadi itu tinggal dibuka aja Instagramnya HIPMI Pontianak. Di situ langsung ada formnya. Jadi di bio-nya itu ada formnya, tinggal diisi aja. Jadi buka Instagram HIPMI Pontianak. Betul. Di situ di bio-nya ada link untuk mendaftar. Betul. Seperti itu. Kita daftar. Sip. Walaupun belum ada izin, enggak apa-apa, Bang. Enggak apa-apa. Bentuk usahanya apa aja? Bisa dari kesehatan, bisa. Dari makanan, kuliner bisa, wisata bisa. Bisa, apapun itu, Bang. Apapun usahanya. Apapun usahanya Bang. Pijit plus bisa. Wah itu nggak boleh lah Bang. Nggak boleh lah Bang. Pijit plus. Yang halal aja kita Bang. Yang halal. Kan aku nanya. Kok nyolot? Kalau udah bahas itu banyak yang ketawa Bang. Aku nanya kan yang itulah ya, yang jalur lurus dah. Iya, kita yang lurus ya. Enggak usah kemana-mana ya. Enggak usah belok-belok lah. Susah enggak?
ente kan baru berapa hari nih? Pasti sudah ada agenda-agenda ke depannya nih kan? Betul Bang. Susah nggak mengkondisikan kawan-kawan yang memang usianya mungkin di atas? Betul Bang. Terus punya kepribadian yang kuat. Berbeda-beda, betul. Nah, itu gimana menyatukannya itu? Ya, tadi kan perbedaan untuk menyatukan. Betul. Kalau kita balik lagi ya Bang ya, HIPMI kan, judulnya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ya. Muda lah, anak muda, kan? Pengusaha lagi, artinya apa lah Bang? Keras-keras Bang, orangnya Bang. Iya betul sih. Karena orangnya pasti tidak bisa diatur semua. Betul lah Bang. Karena bukan tidak bisa diatur semua, artinya punya usaha sendiri, punya independen sendiri. Siapa kau nih? Katanya kan. Gitu kan. Betul. Aku. Gitu kan. Karena kan isinya kan semuanya kan bos semuanya Bang. Yes. Apapun itu isinya semuanya itu bos. Yes. Nah, kalau sebenarnya itu Bang, balik lagi Bang, kalau misalnya kita emang sama-sama emang pengen maju, bisa Bang, semuanya Bang. Apapun itu Bang. Dan alhamdulillah ya kawan-kawan juga support saya juga. Poinnya pengen majukan Kota Pontianak. Artinya egonya turunkan sedikit. Kita bukan bicara kepentingan pribadi, tapi kepentingan sama-sama. Nah, itu betul tuh. Anak muda yang memikirkan kemajuan kota. Ya. Daerah dianya. Daerah, betul. Turunkan egonya untuk majukan. Enggak usah banyak-banyak egonya, turunkan sedikit aja turunkannya. Betul. Betul lah. Bang. Betul. Nah, dalam waktu dekat ini ada agenda belum nih? Malah ketua HIPMI baru nih pasti banyak agenda nih. Kok boleh tahu lah, biasa langsung ada. Nah, paling tuh program kita yang pertama tuh Bang, pastikan kita kan yang pertama yang kita hadapi ini kan pasti masalah Covid Bang. Masih ke Covid nih? Masih di Bumerang ya? Pak, sebenarnya masih, cuma gimana terkena dampak ke kawan-kawan semua nih? Oh, pasti Bang. Gimana nyikapi itu? Kalau menurut saya, kalau kita bicara Covid Bang, ndak ada yang ndak kena Bang. Maksud saya ndak ada yang tak terdampak. Yes. Pasti apapun itu usahanya pasti terdampak. Nah, karena kita udah tahu kondisinya seperti itu Bang, apa salahnya kalau kita vaksin dulu Bang, sesuai anjuran pemerintah. Kau udah vaksin belum? Alhamdulillah udah Bang. Nyonya vaksin udah vaksin. Alhamdulillah udah Bang. Sekali 2 kali. 2 kali Bang, alhamdulillah. Ya. Seri ya gitu ya. Seri, alhamdulillah. Nah, kalau misalnya kitanya sehat Bang, kita semuanya nih sehat, insya Allah ekonomi akan bangkit sendirinya Bang, karena udah ndak ada yang harus dibatasi lagi. Karena kita semua udah sehat Bang. Oke. Jadi ekonomi itu bakal tumbuh perlahan dia Bang. Sekarang kondisi Covid kemarin. Betul. Kan, ya misalnya ini masih sih. Masih. Banyak pengusaha-pengusaha yang bahasanya gulung tikar. Betul. Banyak yang lagi mau melangkah lagi nih. Mana? Banyak yang dirumahkan. Betul. Itu terjadi juga di kawan-kawan nih. Pasti Bang. Di dalam lingkungan HIPMI sendiri. Kalau kita di HIPMI yang saya sampaikan ke kawan-kawan, kita ini di HIPMI seharusnya bisa menekan angka pengangguran tersebut Bang. Caranya dengan ya kita berpikir Bang, pengusaha. Apa yang namanya pengusaha kan bisa menciptakan peluang. Peluang yang orang lain tidak lihat Bang. Peluang yang orang lain. Ya betul. Pengusaha kadang-kadang dia punya visi yang berbeda. Iya. Misalnya, misal orang asik mikirkan objek A. Betul. Tapi dia ini enggak mikirkan objek A. Apa solusi dari objek A tersebut? Dia melompat lagi. Betul. Ke depan dia. Betul. Seperti itu. Oh gitu. Betul. Sebisa mungkin saya sampaikan ke kawan-kawan HIPMI itu ya supaya jangan ada teman-teman atau kawan-kawan yang dirumahkan Bang, kalau misalnya memang bekerja seperti itu. Tadi jangan sampai di amit-amitnya di PHK lah seperti itu. Karena memang tugas kita, leader dalam usaha kita sendiri itu harus memikirkan solusi-solusi yang nggak bisa kita bendung sebenarnya. Vaksinasi yang ada di Kota Pontianak dan sekitar ini kira-kira nih sudah maksimal belum? Kalau data yang saya dengar dari Pak Wali Kota, Pak Edi Kamtono itu Bang, terakhir saya ketemu beliau itu pas pada saat pelantikan tanggal 2. Jadi itu sekarang itu
targetnya ini untuk di bulan Oktober itu sekitar 70% dari 200.000 sampai 300.000. Angka tepatnya saya lupa, Bang. 300.000 70%-nya. Nah, 70%-nya harus selesai, 70% itu harus selesai di bulan Oktober. Dan sekarang yang sudah terrealisasikan sekitar 53% untuk per tanggal 2 kemarin ya. Cepat ya? Lumayan, Bang. Target capai sih kayaknya. Harus. Ini terlibat enggak? Nah, karena arahan beliau seperti itu, jadi program pertama kita tuh memang kita mau mengadakan vaksin itu, Bang. Seperti itu, vaksin massal. Bisa, Bang, bisa. HIPNI beli vaksinnya atau enggak, Bang? Kita yang namanya pengusaha, Bang, nggak mau rugi, Bang. Jadi harusnya cuan kan, Bang, kan? Ya. Betul nggak, Bang? Kita kan pengusaha, Bang. Terus? Nah, karena kita pengusaha, jadi kita guide kawan-kawan aja yang berusaha, Bang. Misalnya ada kawan yang dari bisnisnya beras, atau bisnis ya sembako lah, kan kita bisa beli dari situ, Bang. Kalau untuk vaksinnya kita rencana mau kerja sama kepolisian sama Pemkot, Bang. Oh, jadi vaksinnya dari mereka, tenaganya kami. Nanti yang kevaksin kasih beras. Betul. Beli sama kawan. Hadiahnya. Betul. Sedap gitu, orang mau tuh divaksin tuh. boleh, siapa Bang. yang vaksin dikasih beras 5 betul, kilo. Betul. Oh, ramai mak-mak tuh. Aku lo maju katanya. Jangan 5 kilo, kawan. Gimana? Cek-ceknya kan gitu. Oh, siap, betul. Mak, kok masih 50 karo 50 kilo cuma nak ngangkutnya. Betul enggak, Bang? 10 kilo, 5 kilo, 10 kilo bawa balik kan sedang. Betul. Kok 50 kilo malah mangkut. Berat tuh. Berat, betul. Dia sih mau ya, sian habis sebal nah. Sebal, betul, Bang. Nanti yang kedua kasih agi. Betul. Itu cara yang tepat untuk menggait yang ngeri yang namanya vaksin. Betul. Nah, selain itu, Bang, mungkin kan kebanyakan kan dari kawan-kawan tuh kan yang masih. Aku nanya lo, bila rencana vaksin dapat beras tuh? Rencana sih awal bulan depan, Bang. Kita bulan November ya? Bulan November dari 1 tanggal sampai tanggal 10, Bang. Di mana tuh? Tempatnya masih kita koordinasikan, Bang. Biar belum vaksin, udah vaksin aku nak vaksin lagi. Tak bisa, Bang. Bahaya, Bang. Bahaya tuh, Bang. Ini udah dapat beras. Enggak boleh. Enggak boleh, Bang. Kalau udah vaksin. Jatahnya 2 kali aja. Jatah 2 kali. Tak boleh 3 ke? Enggak boleh, Bang. Enggak boleh, Bang. Beras, Bang. Enggak boleh. Enggak boleh, Enggak boleh ya. Enggak boleh keluarga kan. Kalau udah 2 kali suntik vaksin tak boleh. Itulah, Bang. Kita kan sebisa mungkin kan jadi kalau kita jadi manusia yang bermanfaat tuh nyaman, Bang. Senang, Bang, kita. Melebihi apapun lah kesenangan itu kan. Maksud saya tuh dari itu ya banyak, Bang, yang kurang beruntung juga tuh banyak. Maksud saya tuh ya kita bagilah sama teman-teman yang seperti yang kurang beruntung seperti itu. Bulan November ya. Bulan November. Lokasi 1 sampai 10. Lokasinya? Antara Aming dan PCC, Bang. Aming Podomoro. Aming Podomoro. Dan PCC aja lah. Kenapa, Bang? Nanti Aming kan ramai orang nunggu kopi itu. PCC aja. Kalau maksud nanti saya tuh berkerumun tuh. Nah, kemarin tuh kita tuh ada kerjasama, Bang, sama Aming. Nah, seperti itu. Berarti dibatasi tuh. Betul, dibatasi. Udah dapat kuponnya hari ini berapa orang. Betul. Tadi daftar situ. Nah, dibatasi seperti itu. Oh, itu sih boleh. Kumun kan. Ya, betul. Situ, kan. Beda, Bang, ceritanya, Bang. Kena lagi ketua nih. Itulah. Itu masalah tuh. Berarti Aming tuh masuk di HIPNI. Kita lebih ke kerjasama sih, Bang. Kemarin. Nah, semoga kedepannya kita juga bisa kerjasama lah kan. Iyalah, mudah-mudahan ya, lancar. Kemudian usaha beras kawan kita tuh laku gak? Laku, betul. Berarti kita ini patungan lah nih ya. Kita patungan, kita coba guide teman-teman yang lain. Contohnya dari misalnya pengusaha yang lain, misalnya ada CSR-nya atau apanya. Ada dana yang support lebih bisa dana support, kemanusiaan. Betul, dana kemanusiaan seperti itu. Walaupun dikit, berapapun itu kita terima lah, Bang. Karena ini kan untuk sama-sama, betul. Banyak yang mau pasti itu. Betul, Bang. Semoga lah, Bang. Terus kalau mau minta bantu HIPNI, kan tadi kan ke IG kan? Betul.
IG. Itu cara daftarnya bang, cara mengenal lah, mengenal. Mengenal. Oke, aku nih mau ikut ini macam mana program-program yang terus minta bimbing lah. Betul. Bisa ke dibimbing tuh? Ada ke divisi yang untuk bimbing pengusaha-pengusaha pemula tuh? Kita di HIPMI itu ada berapa bidang ya? Sekitar 10 bidang. 10 bidang tuh apa aja tuh, ingat enggak? Aduh, 10 bidang dia agak panjang-panjang tuh bang. Ya yang pasti sih dia lengkap semua. UMKM, properti, kesehatan, pemuda olahraga. Banyak bang. Betul. Ada seni budaya ada enggak? Ada seni berarti budaya ada. Kawan aku tuh situ seni budaya tuh. Betul. Bina lah kami nih. Siap. IT tidak? Untuk film-film semacam apa ke? IT tuh kita sekarang tuh lebih ke namanya dia OKK bang. Apa tuh OKK? OKK tuh dia yang bidang yang mengurus soal kaderisasi sama pendaftaran seperti itu bang. Jadi kita nanti tujuan kami nih di HIPMI ini bakal buat open data lah bang. Jadi apapun informasi HIPMI itu tinggal lihat di website saja. Udah ada websitenya? Belum, lagi diproses bang. Jadi selama ini HIPMI belum punya website? Kalau HIPMI secara nasional sudah, yang pasti sudah. Tapi kalau Kota Pontianak kita baru launching bang. Baru memulai lah. Lumayan tuh lama tuh bikinnya tuh? Ya, lumayan. 3 bulanan? Betul. Ya. Ada orang ya kan? Karena kan zaman sekarang kan kalau semua informasi itu kan by data. Kalau by data kan pasti konkret bang. Ketika kau sudah mengumpulkan data-data geospasial itu tadi tuh, betul. Membantu kota, membantu daerah Kalimantan Barat. Sekarang by data, geospasial semuanya include ke situ. Include di situ, betul bang. Nah itu sangat membantu daerah. Salah satunya memajukan daerah dengan membantu daerah itu. Betul bang. Ekonomi kita jalankan di bawah. Pemerintah kita pegang. By data tadi. By data betul. Open semuanya. Betul. Semoga berjalan dengan lancar dan tidak tumbuk menumbuk satu sama lain. Oh enggak bang. Saling kerjasama. Kita HIPMI itu judulnya himpunan bang. Himpunan berarti kalau sudah masuk harus berhimpun. Betul. Jadi ya ego tuh kita kesampingkan seperti sudah itu. Paham semua dan sudah matang jadi panutan untuk daerah-daerah yang lain. Siap, semoga bang. Kuburaya kan baru terbentuk kalau salah kemarin. Baru dilantik juga ya? Baru bang. Kami itu yang pertama kan Kuburaya kemarin. Kami 14 kabupaten kota baru menyelesaikan pelantikan bang. Serta kah semua tuh? Enggak sama-sama bang. Enggak sama-sama. Jadi selang berapa hari? Ya memang tergantung sama masing-masing wilayah cabangnya. Oh gitu. Dari di 14 kabupaten kota ada HIPMI. Ada, alhamdulillah ada. Lengkap di Kalbar 14 kabupaten kota. Pontianak harus jadi yang terdepan. Nah, salah satu program saya tuh bang, cara menciptakan entrepreneur pengusaha baru, kita tuh bakal coba ngadakan namanya tuh HIPMI Go to Campus. Jadi tuh kita buat seminar di kampus-kampus. Oh, tepat tuh. Menciptakan kalau memberi wawasan lah kalau bagaimana menjadi pengusaha yang baik dan benar seperti itu. Yang mereka butuhkan adalah rangsangan untuk memulai. Betul bang. Mereka punya banyak angan-angan. Betul bang. Saking banyak angan-angannya bingung mau yang mana ya bang ya. Padahal yang tidak punya angan-angan itulah kadang-kadang yang maju. Karena yang bisa cuma satu, betul kan? Biasanya gitu kali ya. Untuk sementara satu. Ketika satu udah maju, baru dia mencoba yang dua, yang lain. Betul. Ini angan-angannya banyak, tapi mau mulai itu yang mana dulu? Biasanya gitu lah ya. Intinya fokus bang. Betul. Aku mau ini. Betul. Mana yang kita bisa untuk tip untuk pengusaha gimana? Kalau menurut saya yang pemula nih, bisa enggak? Kalau menurut saya ambil peluang yang paling visible bang. Ambil peluang yang paling visible. Visible maksudnya? Visible dalam arti yang paling visible. Yang paling apa? Visible. Paling enak kali, yang paling gampang. Paling mudah lah bang. Maksudnya dalam arti paling mudah, paling realistis. Paling realistis. Oke. Walaupun kecil untungnya realistis. Tapi realistis. Oke.
Contoh kita jual es. Karena apapun itu semua kan dimulai dari yang kecil. Iya, kita jual es realistis, untungnya sekian, modal sekian. Betul. Itu maksudnya gitu ya. Realistis. Pokoknya mulai yang realistis. Jangan nak mikir aneh-aneh. Aneh-aneh, kepanjang-panjang dulu. Karena semuanya mau duduk sebentar gajinya banyak, enggak bisa bayar ya. Berat Bang. Realistis aja ya. Realistis. Oh, itu maksudnya. Mulai yang realistis, visible. Betul, seperti itu. Mulai saja yang kayak itu. Mulai saja. Makanya lakukan secepat mungkin. Oh iya. Mulailah secepat mungkin. Dalam arti sesuai hitungannya, sesuai visible itu tadi, realistisnya. Mulai dengan secepat mungkin, lakukan yang dengan paling realistis dan yang memungkinkan diri dia bisa melakukannya. Dan mampu enggak adanya gitu. Iya, sama skill diri sendiri. Kalau kita misalnya berbisnis kita enggak punya ilmunya. Kita enggak mungkin dong bisnis seperti itu. Betul. Karena kita tidak berkompeten dalam itu. Nah, maksud saya untuk memulainya dengan sesimpel itu, apa yang diri kita kompeten, yang kita bisa, maksimalkan. Yang paling realistis, jalan. Maksimalkan jalan. Nggak usah lihat orang. Lihat diri sendiri. Oke. Makasih banyak Bang. Siap. Bang Okit. Nama panjangnya Andi Dirgam Carnova. Betul. Ketua HIPMI Pontianak. Betul. Ketua BPC HIPMI Kota Pontianak. 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan, benar. Sukses. Siap. Makasih banyak Bang sudah diundang ke Rumah Sultan. Saya sangat senang lah diundang. Terima kasih. Siap. Bang Okit. Siap. Okit sudah ada di Rumah Sultan. Siap. Saya minta kedepannya tetap datang. Siap. Ceritakan program-programnya kedepannya. Siapa mau gak? Siap. Siapa tahu kita bisa bersinergi kan Bang. Cerita kita up. Betul. Kegiatan yang ada di HIPMI Kota Pontianak. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih. Bagus semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadar tua, asik menggila. Nak jadi apa? Kau tua.